Selama masih ada kesempatan, nikmatilah sinar matahari yang ada. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi, kita mau mengenal lebih lagi tentang Tuhan kita. Saya siapkan satu firman Tuhan, yaitu judulnya Jehovah Jireh ya. Ini The God Who Sees, atau Tuhan yang melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Jehovah Jireh ini salah satu nama yang paling disebut gitu dalam doa orang Kristen, atau banyak orang tahu dibanding dengan nama-nama yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Kalau dibilang kan kita belajar tentang Elohim, kemudian Jehovah, terus ada Adonai, dan kemarin kita belajar tentang El Shaddai. Tapi kalau saudara dengar banyak orang berdoa bahwa Tuhan engkau adalah Jehovah Jireh, engkau adalah Jehovah Nisi, engkau adalah Jehovah Shalom. Nah ini Jehovah Jireh ini paling sering lah kalau disebut sebagai di dalam doa banyak orang percaya. Nah, banyak orang taunya ini adalah artinya itu Tuhan yang menyediakan, the God that supply, yang menyediakan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, nanti kita bisa lihat lebih dalam lagi, arti dari sebenarnya itu dari bahasa aslinya itu sebenarnya itu adalah the God who sees. Jadi Tuhan yang melihat sebenarnya. Dalam arti nanti kita lihat bahwa Tuhan yang melihat itu kemudian karena dia Jireh ini Tuhan yang menyediakan, di mana terlebih dalam kondisi-kondisi khusus di dalam kehidupan setiap kita melihat Tuhan itu bisa menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh gitu. Jadi Tuhan melihat kondisi kita, kemudian Tuhan menyediakan karena dia melihat bahwa ada Tuhan yang hadir dalam sebuah kehidupan, terutama dalam sebuah situasi yang khusus dan situasi yang berat, dan di sanalah Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh. Dan saya berdoa supaya biar kita bisa membawa nih, kali ini kita bisa membawa dan melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam situasi-situasi khusus yang terjadi dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa ada Tuhan yang menyediakan. Nah, kita masih akan belajar dari kehidupan Abraham. Ini satu firman yang ternyata kita semakin gali itu luar biasa ya, cerita tentang Abraham, tapi begitu dalam artinya. So, kita akan lihat dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini Abraham ini dia diminta untuk mengorbankan Ishak. So, Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan katakan, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan di sini dikatakan after these things God tested Abraham. Oke ya. Jadi Tuhan ini mencobai atau menguji Abraham. God tested Abraham. Nah, apa yang Tuhan tes? Ini biar kita mulainya dari sini ya, bahwa Tuhan ini ternyata pada satu saat dia ngetes Abraham. Jadi benar-benar ini dites, diuji. Atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan dicobai. Nah, Tuhan mengetes Abraham dengan dia berkata apa? Yaitu kamu pergi ke gunung, kemudian kamu korbankan Ishak. Gitu. Dan korbankan Ishak itu sebagai korban penyembahan untuk engkau menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Kita tahu ya bahwa pada zaman dahulu itu kalau mau datang kepada Tuhan itu perlu datang dengan sebuah persembahan gitu. Jadi apakah itu di altar kemudian bawa domba yang baik, pokoknya atau memberikan yang terbaik. Nah itu perlu ada sesuatu hal yang dipersembahkan yang terbaik, bukan yang biasa-biasa saja untuk Tuhan, untuk bisa mendengar suara Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan seterusnya. Nah sebuah tes nih, kalau saudara bayangkan, wah ini tesnya berat sekali ya. Nggak gampang ya. Ini kadang-kadang ini bisa membuat orang jadi stres atau bisa mempertanyakan Tuhan. Ini benar nggak nih Tuhan? Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Nah, siapa itu Ishak? Saudara tahu siapa Ishak? Itu kan Ishak adalah anak yang sangat dikasihi oleh Abraham. Bahkan firman Tuhan katakan di sini apa? Anak yang engkau kasihi. Masa depan dari bangsa Israel. Betul ya?
Saudara kalau baca memang Abraham kan setelah dia memiliki anak juga dari Hagar yaitu Ismail. Tapi janji Tuhan untuk bangsa Israel menjadi bangsa yang besar itu lewat keturunannya Ishak. Ada firman Tuhannya gitu. Jadi lewat keturunan Ishak. Nah ini bagaimana mungkin, bagaimana bisa jadi bangsa yang besar kalau ternyata Ishak yang sudah dijanjikan tapi diminta oleh Tuhan, diminta untuk apa? Untuk dikorbankan. Jadi bukan hanya untuk sekedar ayo bawa terus menyembah aku, bawa Ishak gitu ya. Tapi Tuhan spesifik minta, dia tes Abraham, dia uji Abraham, apakah Abraham benar-benar mau mempersembahkan Ishak atau tidak, untuk benar-benar mempersembahkan Ishak. Nah saudara mari kita pikir sejenak, apa yang Tuhan minta? Kalau menurut saudara yang Tuhan minta ini masuk akal atau enggak? Gitu? Enggak ya, it just doesn't make sense gitu. Kayaknya sebuah tes, sebuah situasi yang nggak masuk akal, aneh, nggak mungkin. Bahkan bisa jadi kita berpikir bahwa ini Tuhan nih aneh ya. Masa Tuhan berjanji untuk menjadikan Israel bangsa yang besar melalui Abraham dan memberikan Ishak, kemudian Ishaknya itu mau diambil sama Tuhan. Nah saudara bayangkan bagaimana pemikiran Abraham pada waktu itu. Wah ini gimana ya Tuhan? Wah ini bisa jadi Tuhan nih kayaknya waduh rada-rada error nih. Nah bagaimana mungkin istilahnya nanti bisa menjadi bangsa yang besar sementara Tuhan meminta sesuatu, Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang seolah bertolak belakang dengan janji Tuhan. Nah ini penting nih. Tuhan meminta Abraham melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan janji Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Aku menjadikan Ishak, melalui Ishak bangsa yang besar. Tapi Ishaknya perlu dikorbankan nih. Jadi Tuhan berkata sesuatu, tetapi di lain waktu ternyata sepertinya kontradiksi gitu. Apa yang Tuhan katakan pada waktu itu dengan apa yang Tuhan minta pada saat ini dalam kehidupan Abraham. Nah saudara yang dikasih Tuhan kita lihat tadi apa yang diminta Tuhan. Yang Tuhan minta itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Abraham. Setuju ya? Gitu. Saya yang punya anak tunggal dan yang punya anak tunggal bisa kebayang gitu. Jangankan yang tunggal, semua yang punya anak gak akan rela pasti ya. Ini apalagi tunggal dan Abraham udah bukan tunggal tapi susah gitu dapetinnya. Anak perjanjian ini nih. Bahwa lewat anak ini Tuhan akan melakukan suatu hal yang besar. Tuhan udah memberikan tapi kok Tuhan minta lagi ya, Tuhan ambil lagi gitu. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kalau kita diminta untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Tuhan. Wah itu bisa jadi krisis tuh. Dalam kehidupan Abraham kalau saudara bayangkan pada waktu itu bisa pertama dari diri dia sendiri ada krisis perasaan misalnya. Wah dia mungkin bingung, bisa jadi stres, kemudian bisa terjadi krisis di dalam keluarganya, krisis di dalam mungkin keuangan, krisis hubungan dengan istrinya dan lain sebagainya. Ini gimana nih? Kalau Ishaknya mati, ini diminta Tuhan untuk mempersembahkan. Kan Tuhan gak bilang bahwa Abraham kamu saya tes ya. Kalau dites kan berarti bisa jadi pemikirannya gimana gitu ya. Tapi Tuhan ngomong Abraham ya, padahal Tuhan lagi ngetes nih. Pergi ke gunung, bawa Ishak, korbankan Ishak dan sembah aku and worship me. Seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berita baiknya apa? Good newsnya apa? So the good news ini is this. When God allows you to go through things and it doesn't make sense. You think that why me, God? Why this? And then why that? And why now? It's about timing. It just doesn't make sense, you know. Here's the truth, that He's getting ready to let you see something about Him that you had never seen before. And to experience something from Him that you have never experienced before. Jadi saudara, kalau Tuhan mengizinkan untuk kita boleh mengalami atau melalui sesuatu hal yang Tuhan kenapa saya? Nah seringkali seperti itu ya. Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya yang mengalami hal ini? Kenapa saat ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Seperti itu. Tapi kebenarannya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau membawa setiap kita untuk melihat sesuatu hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Dan Tuhan mau membawa kita untuk mengalami sesuatu hal yang dari Tuhan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ada amin. Itu yang Tuhan lakukan. Ambil dengan iman. So, what is the heart of the test? Inti dari tes yang Tuhan berikan kepada Abraham itu sebenarnya apa sih? Kok iseng banget? Gitu. Kalau kita lihat berikutnya. Ketika kita mendapatkan sebuah pilihan, itu ya, untuk memilih berkat Tuhan atau pemberi berkat, apa atau siapa yang kita pilih? Nah, ini pertanyaan yang bisa kita tanya kepada diri kita sendiri, seperti yang Tuhan sebenarnya sedang tes Abraham. Ini intinya seperti itu. When faced with a choice between minta sesuatu untuk diberikan kembali atau diminta sama Tuhan, apakah kita mempertahankan berkat Tuhan atau kita dengan rela untuk memberikan apa yang Tuhan minta kepada Tuhan. Nah, ini dia nih. Banyak orang ya seperti kita datang ke gereja, kita beribadah, kita tentu berdoa untuk berkat Tuhan, betul ya, dan gak salah. Tapi seperti Abraham, ketika Tuhan minta lagi nih, waduh ini dites nih, apakah hati kita ada dalam berkat Tuhan, mempertahankan berkat Tuhan, atau hati kita fokus kepada sang pemberi berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. So, Ishak kan ini berkatnya. Abraham dia menanti dalam waktu yang sangat panjang, sangat lama. Untuk pada akhirnya Tuhan menyatakan dirinya dan bekerja El Shaddai, akhirnya sampai Ishak itu ada. Tetapi Tuhan minta Ishak sebagai persembahan yang terbaik yang dari Abraham, untuk ditaruh di mezbah sebagai bentuk dari ibadah kepada Tuhan. Bring Isaac, sacrifice Isaac, and then you worship me as your act of worship. Sebagai tindakanmu, penyembahanmu, berikan Ishak untuk dipersembahkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kembali Tuhan ini minta Ishak ya. Berkat yang Tuhan berikan untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan, dibawa kembali kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dalam situasi yang sepertinya kontradiksi untuk melihat pilihan kita sebenarnya, apakah kita memilih berkat Tuhan atau kita memilih pemberi berkat itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang penyembahan atau ibadah, persembahan itu selalu bicara yang terbaik. Saya sampaikan seringkali, dan saya sampaikan juga kepada yang menyampaikan firman atau encouragement firman Tuhan tentang persembahan. Mari kita boleh berikan persembahan kita, dan ini kebenaran ya, kita berikan persembahan kita dengan sukacita, dan kita berikan persembahan kita dengan korban. Korban itu berarti yang terbaik. Satu hal kalau dibilang korban itu yang berarti sakit ya. Kalau hanya yang biasa atau yang part yang kecil itu mungkin bukan korban. Kalau misalnya kita cuma ngambil, itu nggak kerasa apa-apa, bukan korban tuh. Tapi korban kan satu hal yang, aduh kayaknya nyesek banget, terus diberikan. Nah ini diminta loh oleh Tuhan, Ishak diminta, wah itu korban banget tuh. Taruh Ishak, korbankan Ishak dan sembah Tuhan. Wah, jadi Tuhan minta Abraham untuk beribadah, menyembah Tuhan dengan mempersembahkan Ishak, yang mana again Ishak adalah satu hal yang terbaik dari Tuhan. Nah kalau kita bicara tentang ibadah, Tuhan mau Abraham untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Nah hari-hari ini kan ibadah ini adalah satu hal yang sepertinya kadang-kadang sulit ya untuk orang beribadah kepada Tuhan. Jadi orang tuh kayaknya perlu diingatkan, perlu ditelepon, perlu didorong-dorong gitu. Kayak ngedorong gajah gitu. Wah nggak bisa-bisa. Atau perlu ditarik-tarik gitu. Orang punya alasan macam-macam, misalnya aduh pastor nggak bisa ibadah nih, lagi banyak pergumulan, lagi banyak masalah, lagi begini. Saya mungkin di rumah aja pastor, aduh banyak masalah, banyak janji, saya perlu ketemu dengan profesional. Saya perlu dengar opini banyak orang tentang apa yang sedang saya alami pada hari-hari ini. Saya perlu appointment ke sini dan ke sana, dan appointment itu dijalanin semua, tapi appointment sama Tuhan nggak dijalanin. Jangankan bicara tentang korban. Wah saya ini banyak yang dipikirin pastor, saya mesti ketemu ini, minta pendapat itu. Tapi nggak larinya sama Tuhan gitu. Ini Tuhan minta untuk beribadah kepada Tuhan, dan bukan hanya itu tapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oh jangankan ibadah mungkin datang, apakah kita masih membaca firman dan berdoa kepada Tuhan?
memberikan waktu kita yang terbaik misalnya kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita nih miss atau tidak mendapatkan sebenarnya ketika Tuhan menguji kita, mencobai kita miss tes dari Tuhan karena kita terlalu fokus dengan circumstances yang kita sedang alami pada hari-hari ini. Gitu. Karena terlalu fokus dengan kesulitan, terlalu fokus dengan pergumulan, terlalu fokus dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, ketika Tuhan minta sesuatu, kita nih mengabaikan Tuhan. Kita tidak mengindahkan Tuhan. Nah, pada akhirnya apa? Berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, itu justru membawa kita semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. So, saudara, sekali lagi firman Tuhan ini banyak kali menyatakan dan encouragement untuk kita bahwa ketika engkau mengalami sebuah masa yang sulit, masa yang tidak mungkin, and everything is just doesn't make sense gitu ya. Atau kenapa saya, kenapa hidupku, kenapa enggak dia, atau kenapa saat ini, aduh ini berat sekali dan lain sebagainya. Kita boleh lihat kembali. Dan hari ini kita akan belajar bahwa ada Tuhan yang menyediakan ketika kita boleh taat kepada Tuhan. Ada amin. So, ini menarik, setelah Tuhan menyatakan perkataannya kepada Abraham di Kejadian berikutnya 22 ayat 3 dan ayat yang keempat ya. Firman Tuhan katakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah ini saudara dari ayat sini kita belajar. Ini Abraham ketika dia mendengar suara Tuhan, mungkin waktu itu udah sore malam gitu ya. Karena tidak ditulis spesifik, tapi firman Tuhan katakan pagi-pagi. Pagi-pagi bangunlah Abraham, terus dia pasang keledainya, kemudian dia pergi. Jadi Abraham dengan segera dia taat menindaklanjuti perkataan Tuhan. Jadi kalau engkau taat, taatlah seperti Abraham. Dengan segera menindaklanjuti apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Dan Abraham dia menyambut firman Tuhan, dia taat untuk apa? Dia bilang bahwa Abraham kan dia pergi memasang keledainya, terus persiapan, dia membelah kayu juga. Udah gitu dia berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yaitu apa? Tempat untuk apa? Yaitu tempat untuk Ishak dikorbankan loh. Coba kalau sekarang misalnya saya bilang, oke, atau Easter gitu ya anak-anak nih. Ayo cari telur. Karena di dalam telur itu ada apa ya yang menarik buat anak-anak, gift card misalnya. Atau ada hadiah gitu. Wah kan semangat ya. Gitu. Ayo kamu pergi ke Boston karena di sana kamu akan mendapat hadiah yaitu masing-masing $1.000. Berangkat gak saudara? Saya sih berangkat dong. Benar gak? Ya, berangkat dong. Sekarang coba kalau Tuhan bilang, kamu pergi ke sana untuk mempersembahkan sesuatu. Jadi bukan mendapatkan malah keluar sesuatu. Ya kalau gitu mah enggak deh Tuhan. Rugi dong, bensin aja udah berapa misalnya, ini ya berapa. Untuk memberi sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Bukan untuk keuntungan diri sendiri tapi untuk orang lain misalnya. Nah ini Abraham, kamu pergi untuk mempersembahkan dan pagi-pagi Abraham dengan semangat tuh. Dia potong kayu, dia siapin keledainya. Well mungkin ada hati gundah juga pasti ya, ini Tuhan gimana. Tapi Abraham dia taat. Dia ikuti, dia persiapkan kayunya itu kan karena ya untuk mempersembahkan perlu kayu secara manusia. Dia persiapkan semuanya dan dia pergi ke sana untuk apa? Kembali, untuk mempersembahkan Ishak. Wah, dia taat melakukan sesuatu, menyambut gitu. Apa yang menjadi perkataan Tuhan. Nah ini ayat keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Wah, berbicara tentang pergi ke gereja nih ya untuk beribadah. Abraham 3 hari loh untuk mempersembahkan Ishak. Kita hiking aja udah 4 jam aja udah kayaknya udah habis nafas gitu ya. Ini jalan pakai keledai 3 hari gitu. Pada hari yang ketiga, jauh gak perjalanannya? Oh jauhan kita dong dari rumah ke sini kan lebih jauh ya. Saya salut sama Bapak Sony loh. Tiap hari Minggu 1,5 jam kali, 1 jam 15 menit minimal. Back and forth 3 jam. Kita kalau yang
kalah sama ini, mesti belajar istilahnya. Benar loh, that's something I need to give you credit. You sacrifice for it. Gitu. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini Abraham pada hari ketiga, kebayang gak? Aduh Tuhan, nggak bisa Tuhan, di bukit yang dekat-dekat aja Tuhan. Di sini aja Tuhan, ini ada land, ada pond ini yang bagus Tuhan, kalau bentar lagi nih bagus nih kalau lagi fall. Ngapain mesti jauh-jauh ke Mount Washington misalnya, 2 jam pakai mobil, ini 3 hari, enggak, yang dekat-dekat aja Tuhan. Tapi Abraham dia jalan sama keledainya, sama Ishak, sama 2 bujangnya. So, ayat yang ke-5, nah ini penting ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan ayat ini. Kata Abraham kepada bujangnya ketika mereka sudah sampai di sana ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, kami akan beribadah. Sesudah itu kami, apa katanya? Kembali kepadamu. Wah. Dan Abraham said to his young man, stay here with the donkey, okay? And then I and the boy with Isaac will go over there and worship God and come again to you. Saudara, bagaimana Abraham tahu dia bakal balik sama Ishak loh? Kan Tuhan suruh persembahkan, kontradiksi ya. Ini kadang-kadang apakah Tuhan yang error kalau kita baca, apakah Abraham yang kayaknya ya halusinasi juga gitu. Atau Abraham yang memang punya iman yang besar. Atau Abraham yang memang percaya kepada Tuhan. Atau Abraham yang berharap Tuhan melakukan kesalahan. Atau Tuhan melakukan sesuatu. Tapi kan jelas perintahnya. Bawa ke gunung persembahkan Ishak and worship me. Itu jelas tuh. Itu padahal Tuhan sedang tes. Tapi Abraham dengan jelas dia katakan, aku akan kembali. I will worship and then I will come again to you. I will return to you. So this is what's important. This is Abraham's attitude. Jadi attitude atau sikap hati Abraham itu seperti apa? Pokoknya buat saya akan melakukan apa yang Tuhan minta, meskipun apa yang Tuhan minta itu sepertinya tidak masuk akal buat saya. Wah, itu luar biasa tuh, benar gak? Saya akan lakukan, Tuhan minta persembahkan Ishak, saya akan persembahkan Ishak. Saya akan jalan ke sana, saya akan pergi menyembah Tuhan. Dan saya percaya, saya akan kembali bersama-sama dengan Ishak. Yang penting saya taat kepada Tuhan. Nah nanti bagian keduanya, bagian I will come again to you, ini saya akan bahas ya. Nah, kalau Abraham punya sikap hati yang taat seperti itu, buat setiap kita, attitude kita ini seperti apa? Nah ini yang harus kita miliki, bahwa saat ini apapun yang saya hadapi, meskipun seolah-olah semuanya tidak masuk akal, tetapi saya akan taat kepada Tuhan, saya akan melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Atau meskipun seolah-olah Tuhan itu jauh gitu. Meskipun seolah-olah Tuhan tidak mengerti kondisi saya, atau meskipun seolah-olah Tuhan tidak kontradiksi dengan janjinya dulu, dan apa yang diminta saat ini, atau apa yang saya hadapi saat ini, seolah-olah Tuhan jauh, tapi tetap saya akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya akan membawa yang terbaik, saya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah itu sikap hati yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. So itu sikap yang perlu kita miliki. Nah saudara, mungkin Abraham berpikir nih bahwa, tadi saya katakan bahwa ini kan Abraham bilang, I will come again to you. Mungkin Abraham berpikir bahwa kayaknya saya korbankan, tapi Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Kayaknya gitu kali ya. Gitu kan yang mesti dikorbankan Ishak. Loh gimana Ishak bisa tetap menghasilkan bangsa yang besar? Ingat pada waktu itu Ishak belum menikah loh. Kalau Ishak udah menikah, udah punya anak, misalnya saya gitu. Terus papa saya diminta oleh Tuhan korbankan anakmu Ronald. Nanti lewat Jevera jadi bangsa yang besar. Lewat Ronald jadi bangsa yang besar. Oh si Ronald ini udah punya anak kok si Jeff. Dan dikorbankan saya gitu ya, gak apa-apa. Nah Ishak ini belum punya anak, belum menikah. Begitu. Diminta dikorbankan, kan putus gitu. Nah gimana janji Tuhan? Ada di dalam kitab Ibrani kalau saudara baca, jadi tentang pahlawan-pahlawan iman. Di situ ditulis Ibrani 11 ya. Abraham yang pada waktu dicobai Tuhan, dia taat dan dia setia meskipun dia tahu bahwa Ishak itu adalah jalan Tuhan untuk menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Tapi dia mengorbankan Ishak. Wah, sebenarnya kasih Tuhan,
Abraham mungkin berpikir ya satu-satunya mungkin bisa dengan Tuhan membangkitkan Ishak ya. Tapi ingat bahwa pada hari itu, pada saat itu dan sebelumnya sampai hari itu belum pernah ada orang yang namanya dibangkitkan oleh Tuhan, betul ya? Bahkan mungkin dia nggak tahu tuh kata bangkit itu mungkin belum ditulis dalam kamus gitu. Karena nggak tahu dibangkitkan itu apa ya, resurrected itu apa gitu. Tapi mungkin itu yang ada di dalam pikiran Abraham gitu. So, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat. God may send you through something and there is no place you can go because you don't have a point of reference. Nah, jadi maksudnya apa? Ini Tuhan nih bisa membawa kita, mengizinkan kita untuk berada di dalam satu posisi, dalam sebuah situasi di mana buat kita ini kita tidak memiliki sebuah pegangan istilahnya. Tidak memiliki sebuah patokan gitu. Kalau misalnya ada orang yang disembuhkan dari penyakit, saudara pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak orang disembuhkan dari penyakit? Pernah ya, mungkin kita sendiri. Gitu. Saudara pernah diberkati Tuhan? Pernah. Jadi saudara tahu bahwa, oh iya, saya pernah diberkati Tuhan, saya pernah dilindungi Tuhan. Nah ini buat Abraham mungkin kalau dia pikir bahwa Tuhan mau membangkitkan Ishak, udah habis dibunuh kayaknya oke mungkin caranya seperti itu. Nah ini sementara belum pernah terjadi tuh. Jadi nggak ada patokan, nggak ada pegangan untuk Abraham berharap ini gimana Ishak bisa hidup. Saudara bisa nangkep ya? Gitu. Tidak ada pegangan karena belum pernah terjadi sebelumnya. Nah ini yang Tuhan bisa bawa kita untuk masuk dalam sebuah kondisi seperti ini. Dimana kayaknya kita ini gak punya pegangan nih. Dalam arti mentok. Loh ini gimana caranya ya? Gimana caranya bisa terjadi? Gimana bisa digenapi? Nah saudara yang kasih Tuhan, buat setiap kita di tempat ini dan buat Abraham juga, ini kan Tuhan saya belum pernah lihat nih sebelumnya. Saya belum pernah melihat ada hal ini kejadian dalam kehidupan di mana orang mengalami situasi yang sama, kemudian Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan berkati mereka dan mereka bisa mendapatkan janji Tuhan dan digenapi janji Tuhan lewat kehidupan mereka. Nah ini saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, saya nggak tahu istilahnya apa ya, kalau ada orang kan misalnya minta tolong sama kita, mungkin ya karena kan kamu pernah mengalami gitu. Jadi minta tolong sama kita. Atau gimana sih ceritain waktu itu, gimana apa yang kamu lakukan. Nah tapi kan kita nggak minta tolong sama orang yang belum mengalami. Atau mungkin ada orang yang bisa bilang bahwa istilahnya loh, kamu nih nggak ngerti nih. Kamu nggak ngerti situasi saya, kamu nggak berada di dalam posisi saya, you are not in my shoes. Jadi kamu bisa apa istilahnya gitu. Nah Abraham juga dia bingung nih secara pribadi dia bingung. Ini dia gak punya patokan, ini gimana ya Ishak mau dikorbankan, diminta. Tapi Tuhan janji mau jadi bangsa yang besar lewat Ishak. Tapi Abraham tetap taat kepada Tuhan. Nah referensi Abraham itu apa? Patokan atau pegangan Abraham itu apa? Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat lagi kembali ya. 20-25 tahun sebelumnya. Itu firman Tuhan katakan yang kita belajar, jadi ini setelah Sarah melahirkan Abraham, yaitu berapa umur 99 kira-kira ya, hampir 100 tahun. Itu kan sebelumnya, ingat El Shaddai, Sarah itu barren, tidak bisa punya anak. Bahkan bukan hanya Sarahnya aja yang masalahnya, Abrahamnya juga bermasalah loh. Di dalam beberapa terjemahan Sarah bilang, Sarah ketawa, how can I enjoy you my Lord? Maksudnya Abraham juga udah terlalu tua because he is too old. Nggak bisa. Jadi mau pakai Viagra yang paling canggih pun, Cialis yang paling canggih pun nggak akan bisa. Karena Abraham udah tua, Sarahnya barren. Nggak bisa. Dan mereka belum pernah melihat resurrection secara fisik, kebangkitan secara fisik. Tetapi, nah ini penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mereka mengalami satu hal yang dinamakan mujizat Tuhan. Bahwa di dalam keterbatasan mereka, di dalam keterbatasan yang mereka miliki, ketidakmungkinan yang mereka miliki pada saat itu, Tuhan bekerja dan pada akhirnya singkat cerita Ishak bisa ada. Itu yang menjadi referensi dari Abraham, itu yang menjadi pegangan dari Abraham. Referensinya bahwa Tuhan bisa melakukan satu hal yang tidak mungkin sebelumnya menjadi mungkin. Jadi aku tidak tahu mungkin sekarang ini seperti apa jalannya, tapi aku mau taat kepada Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Karena ini Abraham jangan lupa dia sudah melalui masa itu. Dia sudah melalui masa di mana ketika dia berumur 99 tahun, Abraham sudah tua, ya ternyata bisa ada Ishak.
Jadi saudara kasih Tuhan, saya tulis di sini, penting buat kita untuk bisa melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di masa lalu. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu hal yang lebih besar dalam kehidupan kita saat ini, tantangan yang lebih besar, pergumulan yang lebih besar, atau mungkin di masa depan kita punya sebuah pegangan, kita punya patokan. Nah, ketika Tuhan mengizinkan juga kita untuk mengalami satu hal yang besar dalam hidup kita, yang berat dalam kehidupan kita, saudara percaya bahwa Tuhan ini sebenarnya mau menyatakan dirinya lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi. Dan dia mau supaya kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan saudara. Ada amin. Nah itu luar biasa. Jadi mari kita lihat dari sisi pandang yang lain. Bahwa oh ya Tuhan, dulu Tuhan pernah lakukan mukjizat. Itu penting buat Abraham. Dan Tuhan bawa Abraham untuk menghadapi sebuah situasi yang lebih luar biasa lagi. Ini udah kan lebih aneh lagi nih. Nggak bisa punya anak tapi diminta punya anak. Itu udah oke, pas. Anaknya udah ada, Ishaknya udah ada. Udah ada malah diminta sama Tuhan untuk dikorbankan. Ini Tuhan, aduh Tuhan kalau enggak mending dari dulu deh ngomong kan. Istilahnya kalau saya sama Tuhan nego kayaknya gitu. Udah dari dulu nggak usah dikasih deh. Kayaknya cuma sebentar, diminta lagi untuk dikorbankan loh. Waduh ini Tuhan gimana ya. Tapi ternyata yang luar biasa, Tuhan itu mau menyatakan dirinya lebih besar lagi kepada Abraham. So if you are in a situation that you think that this is far bigger than my previous problems. Aduh kayaknya lebih luar biasa, kok lebih berat, lebih pusing ya. Aduh kayaknya hati pengorbanannya lebih luar biasa gitu, lebih berat. Ketahuilah bahwa Tuhan mau menyatakannya lebih besar lagi dirinya kepada dirimu. Tuhan mau engkau mengalami satu hal yang lebih besar lagi dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. So kita lanjut ke Kejadian 22 pasal yang ke-7 dan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, ini di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Waduh saudara bayangkan gak kalau anaknya nanya gitu ya. Ini udah ada tapi korbannya mana? Dalam hati kan ini Ishak belum tahu nih. Sahut Abraham ini wise banget. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. So, Dad, where is the lamb? Dombanya nih mana? Ini kayunya udah ada, udah dibawa. Papa udah potong-potong dari awal. Tapi dombanya mana? Well, Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan anakku. Wah, tapi saya sebagai bapak ya saya bisa bayangkan ini perasaan Abraham ini seperti apa ya. Karena dia masih belum tahu loh apa yang akan terjadi. Yang dia tahu bahwa Tuhan suruh dia untuk mempersembahkan Ishak. Sampai saat-saat yang terakhir. Sampai saat yang terakhir. Nah ini powerful statement dari Abraham. Statement of faith gitu. That God will provide. Dalam situasi yang susah, pergumulan yang luar biasa, saudara miliki pernyataan iman ini bahwa God will provide. Nggak tahu gimana caranya, nggak tahu lewat siapa, nggak tahu seperti apa jalannya, tapi aku mau percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. God will provide. So Tuhan bisa menaruh kita di posisi di mana ini hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Karena kita nggak bisa menyelesaikannya. Yang buat kita lakukan yaitu kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Gitu. Jadi sepertinya nggak ada jalan keluar. Engkau tidak memiliki jalan keluar. Abraham dia tidak tahu jalan keluar. Dan memang saudara, Tuhan tidak mengharapkan engkau untuk memiliki jalan keluar. Karena Tuhan yang punya jalan keluarnya. Tuhan yang akan melakukan jalan keluarnya. Buat kita percaya kepada Tuhan. Ia yang akan memberikan jalan keluar bagimu atau mendampingimu di dalam perjalananmu untuk engkau boleh keluar dari apa yang sedang engkau alami pada hari-hari ini. Bagimu mungkin itu sebuah masalah, bagimu sebuah pergumulan, bagimu itu sebuah hal yang besar. Tetapi bagi Tuhan, ketahuilah bahwa masalahmu itu adalah tempat di mana Ia akan menyatakan dirinya lebih lagi, di mana engkau akan mengalami Tuhan lebih lagi. Buat Abraham, ini masalah yang kayaknya gak masuk akal sekali lagi.
Benar nggak? Nggak berlebihan ya, kayaknya saya katakan tidak masuk akal, it doesn't make sense gitu. Tuhan minta Ishak, tapi ternyata buat Tuhan itu bukan sebuah permasalahan, itu adalah tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada Abraham. Nah kita lihat ayat yang 9 dan ayat yang ke-10, verse 9 and verse 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Wah ini detik demi detik itu hati kayaknya semakin disayat-sayat kalau menurut saya. Kan bangun pakai batu, ditaruh gitu. Kemudian disusunnya lah kayu. Ini lebih parah lagi, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Wah saya belajar banyak, ini bahkan tentang parenting nih, kayaknya Ishak nih saya percaya nggak dimarahin ya sama Abraham, tapi karena dia nurut sekali, Abraham mendidik dia baik gitu, jadi diikat nurut aja gitu, mungkin ditaruh di atas batu, di atas kayu, nurut aja gitu. Ishak ya akhirnya ditaruh di atas kayu api, kan saya bayangkan kalau anaknya bandel gitu ya, mau diikat gitu kabur misalnya lari turun gitu, wah jadi Abraham mengejar-ngejar Ishak. Ishak sembunyi main itu kucing-kucingan kan jadi lucu gitu. Enggak lah, diikat ya udah. Nah sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Saudara bayangkan detik per detik ya. Sesudah itu udah ditaruh di atas kayu api, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau dan siap mengangkatnya dan siap untuk membunuh Ishak. Dalam beberapa terjemahan saudara perhatikan, Abraham lift up the knife gitu ya, and ready to kill Isaac. To sacrifice Isaac. Ya kalau dibilang dipersembahkan, dikorbankan, itu bukan untuk cuma ditaruh, oke Tuhan nih ya gitu. Untuk dikasih api kecil-kecil, udah ya Tuhan gitu, udah. Enggak, dikorbankan itu berarti dibunuh, sacrifice, dimatiin, dan diberikan, dibakar untuk dikorbankan kepada Tuhan. Nah, satu hal yang menarik di sini. Well, kita tahu bahwa I think kita baca dulu ya di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, verse 11 and verse 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. So, saudara perhatikan di ayat yang ke-12 yang saya kasih kuning ya. Di sini bilang, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Sekarang telah kuketahui, atau telah kuketahui sekarang. Jadi Tuhan tahu Abraham pada saat itu. Ini maksudnya apa ya? For I know now. For now I know. Sama aja ya. Sekarang saya tahu. Loh kalau dipikir-pikir, apa sih yang Tuhan gak tahu? Benar gak? Tuhan tahu semuanya loh. Yang lalu, yang sekarang, dan yang masa depan. Betul gak? Tapi saudara, apa yang Tuhan tahu, belum tentu Tuhan pernah alami. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tahu semuanya, segalanya. Tapi apa yang Tuhan tahu, belum tentu Tuhan alami. Misalnya tentang dosa. Bahwa Tuhan tahu bahwa dosa itu punya konsekuensi gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah mengalami konsekuensi dosa. Benar gak? Karena Tuhan tidak bisa berdosa. Gitu. Karena itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi Tuhan tahu semuanya, tapi Tuhan belum mengalami semuanya. Maksudnya apa dalam hal ini? Dia katakan kepada Abraham, karena sekarang, now I know, telah ku ketahui sekarang. Maksudnya apa? Bahwa ternyata engkau takut akan Allah. Loh, saya pikir saudara, Tuhan tahu gak bahwa Abraham mengasihi Tuhan? Kayaknya waktu Tuhan ngelihat ngomong sama Abraham, udah gitu Abraham pagi-paginya dia pergi, dia siapin kayu, dia bawa Ishak gitu ya. Dan Abraham gak ngomong apa-apa gitu, gak ngomong Tuhan nih bener nih Tuhan bener nih Tuhan. Enggak loh, gak gitu ya. Jadi begitu Abraham mulai taat, mulai melakukan, mulai berjalan sampai di gunung 3 hari, gak cukup Tuhan untuk membuktikan betapa Abraham taat sama Tuhan. Gitu, takut sama Tuhan. Dia mau memberikan, dia dibawa Ishaknya gitu. Kan kayaknya udah cukup gitu ya, kalau buat saya ya iya deh, gue percaya deh sama lu gitu.
Nah tapi ternyata pada saat itu Tuhan tahu Abraham. Bahwa engkau tidak menahan-nahan, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan Ishak, bahkan ditulis lagi anak yang tunggal kepadaku untuk dipersembahkan kepadaku. Nah contoh begini, kalau seorang laki-laki bilang bahwa aku mencintai kamu. Gitu. By the way kemarin kita sudah menjalani prosesi untuk pernikahan buat Daniel dan Holly ya, puji Tuhan. Gitu. Jadi mungkin ada yang belum tahu ini leader di gereja kita, jadi pada saat ini statusnya udah beda. Daniel sudah menjadi suami dari Holly, nanti mungkin suatu saat kesini lagi ya karena pernah kesini. So, jadi seperti ini orang misalnya bilang, aku mencintai kamu. Si perempuannya percaya dan ini memang cinta benar-benar gitu. Cinta benar-benar. Percaya berjalan, tapi saudara ya ini mungkin garing sih ya. Tapi ya memang cinta itu kan perlu dibuktikan ya. Atau dengan kata lain begini, ketika ada sebuah kondisi di mana cinta itu perlu dibuktikan dan si laki-lakinya itu berkorban untuk pasangannya, perkataannya itu kan menjadi lebih berarti ya, benar gak? Gitu. Saya bilang, kita sering ngomong sama si Jeff, I love you Jeff, I love you, I love you, I love you. Tapi dia yang ngomong, Dad, suatu saat, ingat saya pernah cerita dia kan pernah hampir tenggelam tuh. Jadi saya jauh dari sana, dia udah gini-gini, Daddy, gitu. Wah saya pakai jeans, saya pakai sweater waktu itu ingat fall apa winter di The Works, saya loncat, saya nyebur gitu, peduli amat peraturan, saya dorong dia, selamat, puji Tuhan gitu. Sampai akhirnya dia sejak saat itu terima kasih, you save my life katanya. Buat dia apa? Dia tahu saya mengasihi dia karena sering ngomong gitu. Tapi begitu saya memiliki sebuah tindakan, dia kan lebih, oh iya bener si papa mau loh nyebur gitu. Untuk menyelamatkan saya. Nah maksudnya seperti itu, bahwa ya perkataan saya mungkin benar. Perkataan seorang laki-laki sangat mungkin benar dan ya benar gitu. Tetapi ternyata pengalaman yang nyata itu membawa perkataan itu menjadi satu hal yang hidup gitu. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Dan Tuhan tahu kita mengasihi Tuhan. Kita percaya, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan. Tuhan bisa melihat itu. Abraham mengalami itu. Tetapi pada titik ini Tuhan ini dia mengetahui dan mengalami bahwa Abraham pada akhirnya dia memilih pemberi berkat. The blesser. Bukan berkat. Bukan the blessing. Abraham memilih Tuhan. Abraham memilih menyembah Tuhan. Abraham memilih untuk mempersembahkan Ishak, menaruh Ishak, berkat yang terbaik. Demi apa? Demi menaati dan mendapatkan Tuhan. Demi dia mengalami Tuhan, demi dia bisa menyembah Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan. Yang adalah sebenarnya sumber dari berkat itu sendiri. So Abraham chose the blesser instead of the blessing. Wah ini luar biasa. Berapa banyak dari kita bisa mengambil keputusan seperti ini. Saya memilih sumber berkat, bukan hanya kepada berkat. Tuhan mau ambil berkat yang Tuhan percayakan, ambil Tuhan. Yang penting saya tetap bisa memiliki Tuhan, sumber berkat. Karena sebenarnya kalau kita memiliki sumber berkat, kita gak akan pernah kekurangan, betul. Tapi banyak kali, seringkali kita mempertahankan berkat dan meninggalkan sumber berkat. Berkatnya habis, sumbernya gak ada, jauh. Ya udah, kering, kerontang, kosong. So, apa yang saudara pilih? Siapa yang saudara pilih? Berkatnya atau sumber berkat? Dan ketika pilihan untuk memilih antara dua ini, apakah engkau mau? Lanjut ke ayat yang 13 dan 14, dua ayat terakhir. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi saudara balik lagi ketika Abraham mengambil pisau itu, itu kan satu hal yang cepat ya biasanya. Orang kalau mau ngorbanin habis ngambil pisau nggak lama dulu gitu.
langsung biasanya. Tapi begitu timingnya tepat sekali, begitu Tuhan melihat Abraham, oke ini benar-benar. Dia mau memberikan segalanya, malaikat Tuhan bilang, Abraham jangan, gitu istilahnya, jangan korbankan anakmu. Dan kemudian Abraham melihat ada domba yang tersangkut di semak belukar. Kemudian Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Nah ini ke ayat yang ke-14. Jehovah Jireh itu apa? Nah ini saya masuk kepada judulnya tadi yang pertama ya. Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. Jireh itu adalah to see sebenarnya. The God who sees, Allah yang melihat. Gitu. Allah yang melihat, dan kita tahu juga ini diterjemahkan sebenarnya bisa diterjemahkan juga sebagai Tuhan yang menyediakan. Karena Abraham menamakan itu pada akhirnya Tuhan yang menyediakan. Menyediakan itu apa? Provision. Kalau dibilang Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. He is the God that provides. Gitu. Jadi Tuhan menyediakan. Nah, provision. Jadi karena dia provision itu kan menyediakan. Itu dari dua kata, pro dan vision. Berarti sebelumnya Tuhan itu melihat. Jadi Tuhan melihat ada sebuah kebutuhan dalam sebuah situasi yang khusus, maka dia menyediakan kebutuhan dalam situasi khusus itu. Jadi saudara, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, engkau taat kepada Tuhan, Tuhan melihat ketaatan hatimu dan Tuhan menyediakan apa yang engkau butuhkan. Yang penting bagian kita yaitu kita taat kepada Tuhan. Ada amin. Kita taat kepada Tuhan, Tuhan melihat ketaatan kita, maka Tuhan menyediakan. So jadi sebenarnya pertanyaannya, apa yang Tuhan mau lihat dari diri kita? Terlebih di tengah-tengah situasi yang mungkin kita nggak ngerti nih. Di tengah-tengah situasi yang kayaknya nggak fair. Aduh kembali, kenapa saya Tuhan? Kenapa saat ini? Kenapa bukan dia dan lain sebagainya? Apa yang harus Tuhan lihat? Apa yang Tuhan mau lihat? So the question is, what does God need to see in order that He may provide? Apa yang perlu Tuhan lihat untuk Tuhan bisa menyediakan bagi kita? Satu hal, ketaatan, obedience. Abraham taat kepada Tuhan dan dia taat saat itu juga. Dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat Abraham pergi pagi-pagi, dia bawa Ishak, dia potong kayu, dia nggak lupa pisaunya juga nggak ketinggalan, dia bangun altar, dia menaruh Ishak di atas altar. Ketika dia mau persembahkan, kemudian dia melihat ada domba, Tuhan menyediakan. Nah saudara mungkin nggak pikir seperti ini, bahwa sebenarnya itu domba bisa jadi udah ada di situ loh. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan. Berkatnya itu ada, penyediaannya itu ada. Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tapi Tuhan menyatakan domba itu ketika Abraham taat. Jadi mungkin selama ini yang menghalangi berkat Tuhan, yaitu ketaatanmu sendiri. Doa yang mungkin sudah engkau doakan selama 5 bulan, 5 tahun, mungkin itu bisa Tuhan jawab selama 5 menit ketika engkau taat. Waktu Abraham taat, malaikat Tuhan bekerja dan kemudian Abraham melihat ada domba itu tersangkut. Gitu. So, kita lihat, delayed obedience is immediate disobedience. Ketaatan yang ditunda-tunda, yang ditahan-tahan, itu berarti secara langsung engkau tidak taat kepada Tuhan. Atau partial obedience is complete disobedience. Ketaatan yang cuma setengah-setengah, itu berarti ketidaktaatan yang penuh gitu. Jadi gak bisa tuh kalau dibilang taat, kita taatnya setengah-setengah, pilih-pilih. Yang ini Tuhan yang enak buat saya oke, tapi yang gak enak buat saya enggak deh. Gitu. Kadang-kadang begitu ya. Yang ini yang bagus, kalau yang enggak itu buat dia bukan buat saya. So delayed obedience is an immediate disobedience. And then even partial obedience is a complete disobedience. If you want to obey God immediately. 100%. Taatlah kepada Tuhan sepenuhnya. 100% kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, enggak setengah-setengah. Ada amin, jemaat Tuhan. So, setiap orang nih sekarang kita dalam kehidupan kita memiliki Ishak kita masing-masing. Yang diminta oleh Tuhan, yang dites oleh Tuhan. Sesuatu hal yang sangat berharga dalam diri kita yang mungkin selama ini Tuhan minta untuk kita berikan kepada Tuhan.
yang sangat kita kasihi, yang sangat valuable sekali, yang bisa jadi kalau kita tahan-tahan itu menjadi satu hal yang menahan kita untuk mengalami Tuhan sebenarnya. Gitu. Ini adalah tes yang dari Tuhan sebenarnya. Apakah kita mau mengutamakan Tuhan sebagai sumber berkat atau kita mempertahankan berkat Tuhan itu sendiri? Apakah Abraham mau mengutamakan Tuhan the blesser or Ishak the blessing? So, engkau tidak bisa mempertahankan Ishak dan mendapatkan Jehovah Jireh. Saya ulangi sekali lagi ya, engkau tidak bisa mempertahankan Ishakmu apapun itu dan engkau berharap untuk mendapatkan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kalau Abraham tidak taat, dia nggak akan mendapatkan, dibukakan tentang domba yang dipersembahkan. Tapi ketika dia mempersembahkan Ishak sepenuh hati, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di sanalah Tuhan menyediakan. Maka setelah itu, setelah dia melihat domba, dia katakan, this is the place. Yaitu Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Kenapa Tuhan menyediakan? Karena Tuhan melihat kebutuhanku. Tuhan melihat situasiku. So, saudara yang kasih Tuhan, penyediaan Tuhan itu sudah ada. Ada amin. Penyediaan Tuhan itu sebenarnya sudah disiapkan, hanya tinggal menunggu ketaatan kita, apakah kita mau taat atau tidak. Di mana saat ini, di mana posisi ketaatan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ini adalah ketaatan dalam hubungan kita dengan suami atau hubungan kita dengan istri atau hubungan kita dengan anak-anak, harus mengasihi, harus memberi yang terbaik, harus dengan segala macam janji kita di dalam pernikahan, dalam semua hubungan. Kita taat di situ atau tidak? Atau apakah kita ini ketaatan sehubungan dengan apa yang Tuhan minta misalnya untuk dalam berikan ibadahmu yang terbaik kepada Tuhan, energimu atau bahkan uangmu, perpuluhan mungkin, persembahan mungkin. Jangan sampai kita mempertahankan itu semua. Gitu. Apa yang Tuhan minta? Ishak mana yang berharga dalam hidup kita, yang Tuhan minta? Atau mungkin bisa jadi ego kita yang kita pertahankan. Ayo kasihi, ayo ampuni. Oh kita pertahankan, nggak bisa Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Saya kan begini. Nah sayanya ini begitu besar, begitu dipertahankan sehingga Tuhan menjadi kecil dan Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Kita tidak mengalami Jehovah Jireh, kenapa? Karena kita mempertahankan Ishak. Saya lagi, kita tidak bisa mengharapkan Jehovah Jireh dengan kita mempertahankan Ishak. Saudara, Tuhan akan melepaskan berkatnya, tetapi ketika berkat itu menjadi lebih penting dari pemberi berkat, di sanalah berkat itu tidak dicurahkan. So, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini Tuhan sebenarnya siap nih menyatakan penyediaannya dalam hidup kita. Tuhan dengan gampang kok sebenarnya untuk melakukan sesuatu bagi kita. Menggantikan Ishak dengan Abraham, karena dia adalah sumber berkat itu sendiri. Tapi kembali, apakah kita mau taat kepada Tuhan? Dan jangan lupa bahwa berkat Tuhan itu ada di gunung Tuhan. You need to climb the mountain and prepare the sacrifice. Prepare your Isaac and then receive Jehovah Jireh. Dan terima berkat yang dari Tuhan. So, saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak siapa di sini yang mau naik ke gunung Tuhan, mau menaati firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau mendapatkan Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan lebih lagi. Apapun yang harus saya berikan Tuhan, apapun yang harus saya korbankan Tuhan, apapun yang Tuhan minta. Pokoknya gak ada yang bisa menghalangi. Yang penting saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau mengalami Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Seperti Abraham, sembah aku, korbankan Ishak. Abraham dengan hati yang mungkin polos ya, dia berikan Ishak, dia taat kepada Tuhan. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, apa yang menjadi Ishak dalam kehidupanmu? Yang bisa membawa engkau sebenarnya mengalami penyediaan Tuhan atau justru menahan engkau dari penyediaan Tuhan di dalam kehidupanmu. So, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat terakhir, ayat yang pertama tadi yang kita baca beberapa ayat pertama. Firman Tuhan katakan, so Abraham called the name of the place the Lord will
provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. Ini adalah tempat di mana Tuhan menyediakan. So, mari kita boleh dengarkan perkataan Tuhan. Ada amin. Pertama dengerin nih suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau nih. Kemudian kita taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong, jangan cuma didengerin aja. Tapi kita taat, kita lakukan. Apa itu omongan Tuhan? Well, kadang-kadang orang tuh bilang, aduh lagi nunggu Tuhan ngomong apa sama kita ya. Gak usah jauh-jauh. Omongan Tuhan itu ada dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Atau ada dalam sebuah aplikasi yang namanya YouVersion. Sama aja ya Alkitab modern zaman sekarang. So apa yang ditulis di situ? Taati. Lakukan perintah Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Berikan yang terbaik. Persembahkan Ishakmu. Tuhan melihat dan ketika ia melihat, dia akan menyediakan bagimu apa yang kau perlukan. Terlebih dalam situasi-situasi khusus dalam kehidupanmu. Jehovah Jireh, the God who sees, thus He will provide. Karena Tuhan melihat, Dia akan menyediakan. Jehovah Jireh. Mari kita berdoa. Let's pray. Oh Jesus. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat perkataan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh dikuatkan oleh banyak sekali kesaksian yang kami dengar. Kehidupan orang-orang percaya, kesaksian-kesaksian di mana orang-orang mengalami berkat Tuhan, orang-orang mengalami kesembuhan dari Tuhan, orang-orang mengalami breakthrough, terobosan, hal yang luar biasa yang mungkin secara manusia